Nah, pertama-tama saya perkenalkan diri saya dulu. Share screen saya nggak kelihatan. Nih. Ya, nama saya ada Della Rosa. Saya alumni BINUS jurusan KA. Waktu itu tahun masuknya tahun 93, lulusnya tahun 97. Kalau sekilas profesi saya, background pekerjaan saya adalah saya pernah jadi asisten dosen sampai dengan tahun 98 dari sejak tahun 94. Terus selama saya jadi asisten dosen juga saya dulu mengajar di alma mater saya di sekolah saya di Sekolah Menengah Farmasi Chandranaya. Terus saya juga pernah jadi dosen honorer BINUS tahun 2003 sampai 2011. Artinya bukan dosen tetap ya. Karena saya senang banget untuk ngajar gitu. Jadi saya senang sharing sebenarnya. Makanya saya udah cukup lama kalau sharing tentang ngajar dan sebagainya. Jadi saya pernah berkarya di BINUS sampai 2011 aja. Kenapa nggak lanjut? Karena waktu itu disuruh kuliah lagi dan saya nggak memilih untuk kuliah lagi karena capek. Terus saya juga pernah jadi application consultant di kantor saya yang lama waktu saya kerja full time. Terus saya juga pernah jadi sub basis consultant itu honorer juga. Jadi sambil ngajar sebagai dosen honorer, sambil kerja sebagai sub basis consultant. Terus juga setelah saya nggak ngapa-ngapain, kenapa saya bisa nggak ngapa-ngapain? Mungkin saya cerita sedikit aja. Jadi di terakhir kan 2000, kalau nggak salah 2011 apa berbarengan nih, berbarengan. 2011 atau 2012 saya berhenti kerja. Kenapa? Karena saya merasa saya adalah orang belakang gitu. Saya bukan orang depan. Saya disuruh jadi marketing, saya merasa saya nggak bisa. Kalau orang-orang bilang kan kamu udah biasa ngajar kan, jadi harusnya udah biasa menghadapi banyak orang. Tapi dalam diri saya sendiri tuh kayak ada nyali, saya nggak bisa jualan. Saya juga nggak tahu entah dari mana keyakinan itu saya dapat. Saya juga nggak tahu. Jadi pada saat itu basis konsultan kantor saya udah kekurangan project. Jadi dia suruh saya jadi marketing waktu itu. Dan karena saya punya kepercayaan bahwa saya nggak bisa jadi marketing, saya nggak bisa jualan, tapi saya masih tetap mau kerja kan. Akhirnya saya coba 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan saya merasa sangat tidak nyaman di pekerjaan itu. Makanya 1 bulan nggak perform sama sekali. Karena saya malu, akhirnya saya mengundurkan diri, saya resign. Nah, sejak saya resign, karena saya orangnya nggak bisa diem sebenarnya. Saya demennya beraktivitas, saya bosen banget di rumah aja. Jadi saya mulai jualan online. Apa juga saya coba. Teman saya ada produksi batik, saya coba jualan batik. Lumayan sebenarnya. Terus saya juga pernah coba bikin susu almond saya jualin. Yang susu almond terus terang saya kurang suka karena capek. Produksi makanan itu capek banget gitu. Jadi saya stop. Terus yang krem mata itu cukup menarik karena banyak sekali cewek-cewek pengen cantik kan. Jadi begitu begitu saya jualan krem mata yang katanya bisa kempesin kantong mata, wah itu lakunya luar biasa, laku banget. Terus saya juga pernah ikut di MLM online. Itu cuma bertahan 2 tahun karena ternyata passion saya tidak ada di sana gitu. Karena kan MLM pro dan kontra kan. Saya merasa saya kurang bisa mempengaruhi atau persuasif teman-teman untuk bisa sukses. Balik lagi ke mindset saya di awal bahwa saya nggak bisa jualan. Saya nggak bisa pengaruhi orang untuk beli. Saya nggak bisa pengaruhi orang untuk ikut sukses seperti leader-leader MLM yang sebelumnya. Akhirnya saya nyerah. Stop 2 tahun doang. Kemudian saya jadi agent properti sampai sekarang dari tahun 2019. Itu juga sebenarnya bukan keinginan saya sengaja mau jadi agent properti karena saya tahu dari diri saya sendiri saya nggak bisa jualan. Agent properti kan sama juga harus jualan kan. Kenapa saya join? Sudah kenapa saya join itu karena saya mau nitipin, saya punya properti, saya mau nitip ke teman saya yang biasa kalau saya lewat kantor itu dia top 3 terus gitu. Jadi saya pikir kalau saya titip ke dia pasti gampang laku. Nah dari situ diajakin ya karena nggak enak hati aja saya join. Tapi ternyata sampai sekarang saya sangat enjoy. Jadi itu adalah kalau saya lihat sih permainan pikiran saya sendiri, saya merasa saya bisa jualan, tapi ternyata kok di properti saya bisa jualan gitu ya. Nah ini ada hubungannya nanti dengan apa yang akan saya sharing. Nah tema saya hari ini adalah The Secret of Mindset. Saya disclaimer dulu karena saya bukan praktisi, saya juga bukan orang yang jago banget tentang pikiran karena pikiran saya juga masih suka kacau dan berantakan. Apalagi saya malu banget di sini ada praktisi lah, ada Gunadi, ada Kojipi. Semalam kita sama-sama share mereka benar-benar praktisi yang luar biasa lah. Jadi saya sungkem dulu sama teman-teman yang jago ya. Jadi saya cuma sharing apa yang saya tahu, benar-benar basic. Nah, kenapa saya mau sharing ini? Karena pengalaman pribadi saya sebenarnya. Jadi saya punya satu anak yang waktu SMP itu kayak menurut dia itu dia punya masalah di pergaulan dan sebagainya lah. Akhirnya saya cari tahu sendiri gimana sih cara untuk merubah pikiran. Karena kan kalau saya lihatin itu tuh pikiran dia sendiri yang mempermainkan dia. Jadi sejak itu saya belajar dan baca-baca. Yang paling banyak saya pelajari adalah dari Pak Adi W. Gunawan. Jadi saya buku dia tuh hampir komplit dulu saya baca. Terus saya juga pernah ikut kelas hipnosisnya Pak siapa yang udah meninggal tuh jadi lupa. Pokoknya
Bapak Hipnosis Indonesia lah. 1 hari doang sih. Saya nggak mendalami sampai dalam, enggak. Jadi di sini saya cuma mau sharing apa yang saya ketahui. Nah, ini bentar ya. Jadi kalau yang setelah saya alami dan saya baca dan saya rasakan sendiri adalah ternyata mindset itu akan membentuk suatu tindakan, dari tindakan akan membuahkan hasil. Jadi kalau mindset kita tepat, maka tindakan kita pasti tepat. Kalau tindakan kita tepat, pasti hasil kita tepat. Sebaliknya kalau mindset kita salah, jadi kayak saya merasa saya nggak bisa jualan. Tindakan saya ketika saya nyemplung jadi marketing di kantor itu, tindakan saya pasti salah karena mindset saya mempengaruhi saya, lu nggak bisa jualan. Hasilnya nggak ada, nol besar. Nah, di properti saya merasa saya cukup berhasil lah gitu karena saya ya pokoknya saya bisa jualan. Itu karena mindsetnya ternyata saya ubah. Kenapa saya bisa berubah mindset? Karena ada kondisi kondisi kritis lah yang mengharuskan saya untuk bekerja. Jadi mindset saya berubah saat itu. Akibatnya tindakan saya berubah, hasilnya ada. Nah, saya ada baca ini ada quote yang dibilang adalah pikiran itu adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, dan pikiran adalah pembentuk. Saya setuju banget, karena apapun tindakan kita semua berasal dari pikiran kita. Terus ada lagi yang bilang, si Henry Ford, ya, dia bilang, if you think you can do a thing, or think you can do a thing, you are right. Jadi apapun yang kita bilang ke diri kita sendiri, kalau kita bilang kita bisa, pasti bisa. Kalau kita bilang kita nggak bisa, pasti nggak bisa. Jadi semua kita masukkan ke pikiran kita, semuanya benar gitu. Jadi hati-hati dalam memilih pikiran kita sendiri. Nah, ini yang saya pelajari, begitu saya tahu saya cukup kaget. Karena dulunya itu, sebelum saya mempelajari tentang pikiran manusia, saya rajin banget ikut seminar Tung Desem Waringin. Sampai sekarang pun, saya sering dengerin sih di Instagram live-nya TDW, karena orangnya sangat semangat kan. Cuma yang saya rasakan adalah, si TDW kalau ngadain seminar kan bisa 7 hari, 5 hari, dan sebagainya. Kan saya ikut tuh. Di seminarnya semangat banget. Tapi begitu 1 hari masih semangat, 2 hari masih semangat, seminggu, 2 minggu, sebulan, semangatnya hilang. Saya juga bingung. Ikut lagi seminar TDW yang lain, kejadian seperti itu juga. Jadi banyak topik kan si Tung Desem Waringin kan. Hampir semuanya saya ikut. Tapi adakah satu yang saya jalin? Nggak ada teman-teman. Jadi cuma pada saat minggu pertama saya sangat semangat. Bulan pertama, bulan kedua hilang semua. Setelah saya pelajari ternyata motivasi dari luar, itu berarti kan motivasi dari luar kan. Dari pembicara, dari tokoh yang terkenal. Itu mempengaruhi pikiran kita tuh cuma ini 12%. Jadi pada saat kita dimotivasi, pada saat kita di dalam seminar, itu yang dipermainkan adalah alam sadar kita. Makanya begitu menggebu-gebu kalau teman-teman pernah ikut seminar motivator tuh kita ikut semangat energinya itu luar biasa. Tapi itu bagus juga sih. Jadi kita sangat-sangat semangat. Tapi ternyata itu cuma berpengaruh di kehidupan kita cuma 12%. Jadi itu masuk ke alam sadar. Yang luar biasa adalah kalau kita bisa mempengaruhi alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar itu ternyata perannya adalah 88%. Saya pernah loh ikut seminar Tung Desem yang tentang sales revolution. Tapi kan dalam diri saya sendiri saya udah bilang saya nggak bisa jualan. Saya bukan marketing, saya nggak bisa jualan. Walaupun saya ikut seminarnya, ikut prakteknya waktu itu. Jadi Tung Desem itu seminar bagus banget, selalu ada prakteknya. Nggak berhasil tuh. Jadi walaupun dibilang semua, bahkan kita dikasih nama sendiri, Della jualan rosa gitu. Nama kita tengah-tengah disuruh kasih nama jualan. Jadi Della jualan rosa supaya kita mindsetnya terbentuk bahwa kita bisa jualan. Tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena alam bawah sadar saya begitu kuat membentuk diri saya bahwa bilang saya nggak bisa jualan. Nah, itulah kehebatan alam bawah sadar. Jadi hati-hati setiap kali repetisi, setiap kali pengulangan kata yang kita lakukan ke diri sendiri itu bisa membentuk kita gitu. Ada satu hal yang mau saya jelasin di sini, antara alam sadar dan alam bawah sadar itu ada yang namanya reticular activating system. Nah, reticular activating system ini adalah kayak filter ya, kayak penyaring. Jadi dia tuh pikiran kita tuh nggak bego. Misalnya alam sadar bilang, teman saya bilang, jadi itu yuk agen asuransi yuk. Dulu saya sering banget diajakin jadi agen asuransi, sering banget. Karena teman-teman bilang saya bisa ngomong. Terus dia bilang, lu pinter ngomong lah, lu bisa jelasin lah macam-macam. Saya dengar kan, di alam sadar saya dengar dan saya senang gitu dipuji seperti itu. Tapi pas saya cross check ke alam bawah sadar, reticular itu filter tuh, dia yang mau filter, dia yang bilangin ke saya, dia cek ke bawah sadar, lu nggak bisa jualan, lu nggak ada histori pernah jualan gitu, jadi lu nggak bisa. Akhirnya ketolak lagi. Nah, filter inilah yang bikin alam bawah sadar kita makin tebal,
Makanya filter ini tuh biasanya kalau kita mempengaruhi alam bawah sadar kita, filter ini harus dibikin kayak apa, teler dulu gitu. Biasanya makanya kan dilakukan yang namanya hipnosis. Nanti siang yang sesi terakhir ada Gunadi, dia akan cerita tentang hipnosis, pasti menarik banget. Jadi ras ini yang dibikin agak teler supaya bisa nerima hal yang baik masuk ke alam bawah sadar gitu. Terus satu lagi, reticular activating system itu menarik banget. Jadi misalnya ya, saya lagi tertarik banget pengen punya mobil baru. Misalnya mobil barunya misalnya yang baru aja deh, Race ya, Toyota Race ya. Nah, ketika saya berpikir bahwa saya pengen banget punya Toyota Race, tanpa sadar tuh setiap kali saya lewat jalanan manapun kelihatan terus tuh Toyota Race. Kita jadi bingung, loh kok ketemu lagi gitu. Padahal mah itu yang ngatur si ras itu. Sebenarnya setiap hari juga pasti ada itu mobil itu. Cuma gara-gara concern kita ke situ, maka dia kelihatan terus-menerus. Itulah cara kerja si ras ya. Jadi kita bisa memprogram pikiran kita, apa yang mau kita fokusin, itu bakalan terjadi lah di hidup kita intinya. Nah, pikiran manusia seperti yang tadi digambarkan sebelumnya, ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Jadi pikiran sadar adalah, sekilas tadi sudah bilang, adalah pikiran yang secara sadar kita gunakan sehari-hari, seperti, ini kayak sekarang nih saya lagi cerita, berarti saya menggunakan alam sadar saya, teman-teman lagi ngelihat saya, jadi menggunakan alam sadar teman-teman. Terus berpikir ingin makan ketika lapar, terus juga berpikir saat bekerja, dan lain sebagainya. Pikiran sadar itu gampang lah, segala apapun yang kita lakukan secara sadar adalah pikiran sadar. Sekarang pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah tempat tersimpannya semua ingatan, kebiasaan, kepribadian, kepercayaan, dan citra diri kita selama ini. Pikiran bawah sadar mengendalikan aktivitas tubuh yang tidak secara sadar kita perintahkan, seperti berkedip, bermimpi, bernafas, dan menggerakkan fungsi organ tubuh lainnya. Jadi kalau balik ke sharing saya sebelumnya, bilang bahwa pikiran bawah sadar adalah segala sesuatu yang sudah tertanam sebelumnya. Saya juga nggak tahu entah siapa yang bilang saya nggak bisa jualan gitu, sampai saya punya mindset saya nggak bisa jualan. Sebenarnya kalau secara ilmu hipnosis, mungkin nanti saya mau tanya sama Gunadi, kita kan bisa bawa ke regresi gitu, kita bisa diregresi, kita bisa dicek ke dalam bawah sadar kita, kenapa kamu punya kepercayaan bahwa kamu nggak bisa jualan. Sama aja kayak orang fobia, misal orang lihat cicak atau ngelihat apa ya, ngelihat peniti aja bisa takut setengah mati, atau ngelihat plester untuk luka itu bisa takut setengah mati. Itu ada sesuatu yang tersimpan di alam bawah sadarnya, itu harus diberesin gitu. Nah, pikiran bawah sadar tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh manusia seperti yang kita lakukan pada pikiran sadar. Karena pikiran bawah sadar itu adanya di bawah kan. Jadi kalau pikiran sadar, misalnya saya suruh anak saya tolong ambilin barang itu dong, sama-sama sadar dia ngambil. Tapi kalau saya mau mempengaruhi alam bawah sadar dia, saya misalnya bilang, kamu kalau mandi itu jangan males-males gitu, jangan disuruh berkali-kali, itu nggak bisa. Jadi itu harus pelan-pelan. Nah, tapi di balik itu pikiran bawah sadar kita sudah menanamkan kebiasaan ataupun ingatan kita sebelumnya bahwa jika kita haus, kita harus mengambil minuman. Nah, itulah yang ditanamkan ke bawah sadar. Jadi dari kecil, anak kalau haus kan pasti dia minum, dia udah tahu. Hal-hal seperti itulah yang masuk ke alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar itu seperti kamus. Makanya kalau teman-teman yang udah punya anak atau anaknya masih kecil, pasti tahu. Anak itu dari umur 0 sampai saya nggak tahu berapa tahun ya, Gunnar lebih tahu, 5 tahun, kita bilangnya dia kayak kamus, kita masukin apapun, misalnya ajaran dia bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa apapun, di saat anak umur 0 sampai 5 tahun, nanti mereka udah gede, itu kamusnya bisa dibuka lagi gitu, jadi udah tersimpan semua di dalam. Menarik. Nah, ini ada beberapa hal unik dari pikiran bawah sadar, saya cuma ambil beberapa ya. Yang pertama, dia tidak dapat membedakan antara realita atau kenyataan. Jadi contohnya adalah saya lagi inget-inget apa ya, lagi ketakutan karena saya nonton nonton berita atau saya lagi baca, saya bisa ketakutan sampai kayak orang ngos-ngosan lari gitu, atau saya bisa nangis karena saya baca cerita tentang hal yang sedih. Sebenarnya itu kan hayalan kan, bukan realita kan. Itu alam bawah sadar bikin kita nangis karena dia nggak bisa membedakan. Terus yang kedua juga, dia tidak bisa mengenal masa lalu dan masa depan. Jadi kalau misalnya saya ingat kejadian ketika mama saya di rumah sakit dan sebagainya, saya bisa nangis ya. Padahal kejadian udah lama. Atau saya membayangkan, aduh saya kayaknya 2 tahun lagi bakalan bisa keliling Eropa. Senang ya minta ampun, bisa senang sekarang. Itu pada kejadiannya nanti. Itu kerjaan si alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar juga adalah zona nyaman kita. Balik lagi ke cerita saya yang sebelumnya, adalah saya bilang saya nggak bisa jualan. Saya bertahan di zona nyaman saya nggak mau jualan. Karena saya merasa saya nggak bisa jualan. Ketika saya jualan, saya akan
dicemooh orang lah, akan dihina orang lah, lu kerjaannya kayak gitu. Seperti itu yang dipikiran saya waktu itu. Jadi saya nggak mau keluar dari zona nyaman saya nggak mau dihina dan sebagainya. Jadi saya tetap mempertahankan mindset saya bahwa saya nggak bisa jualan. Padahal ngaco sebenarnya. Nah, sama juga. Jadi alam bawah sadar itu dia pasti membela kita gitu. Ketika ada orang bilang, kamu bisa lah jualan, orang kamu aja bisa sharing, kamu bisa ngomong. Pasti dari dalam diri saya bilang, gue nggak bisa kayak gitu-gitu. Dia pasti belain kita terus. Terus alam bawah sadar juga ada pengingat yang baik. Jadi kalau ada kejadian masa lalu yang benar-benar bikin kita traumatis, nggak akan lupa pasti, nggak akan lupa. Nah, yang keenam, pikiran bawah sadar itu tidak bisa dilarang atau tidak mengenal kata tidak. Sekarang contoh gampang ya, sering saya dengar dari guru-guru ataupun buku ataupun siapapun yang saya pelajari tentang hipnosis. Saya minta teman-teman saya minta teman-teman jangan membayangkan gajah depan mata. Jangan dibayangin. Biasanya justru yang tertanam di otak itu adalah justru gajahnya. Padahal saya bilang jangan bayangin gajah. Ketika kita bilang jangan, ketika kita bilang tidak, jangan membayangkan, justru dia yang keluar duluan. Makanya alam bawah sadar itu tidak mengenal kata tidak. Jadi kalau kita bilang kita misalnya mau sukses ya, kita tanamkan ke diri kitanya jangan bilang saya saya tidak boleh gagal. Salah, nanti akan yang terjadi adalah saya gagal. Dia nggak mengenal kata tidak. Jadi kita harus bilang saya adalah orang yang berhasil, gitu ya. Terus yang ketujuh, nah alam bawah sadar ada gudangnya emosi. Saya juga nggak mendalami kenapa sih bawah sadar itu terlalu banyak menyimpan hal-hal yang traumatis, hal-hal yang mengandung emosional dan sebagainya. Itu menarik banget sih. Tapi kenyataan seperti itu. Jadi hal-hal yang traumatis, hal-hal yang bikin kita marah itu terlalu sering untuk gampang kita ingat gitu. Itu ada di alam bawah sadar. Yang kedelapan sifatnya seperti anak kecil. Jadi kalau dia udah mau sesuatu, kalau kita ya atau teman-teman sendiri mau sesuatu pasti kejar terus gitu. Jadi kayak ngerongrong lah istilahnya. Pengen sesuatu harus didapat. Dan yang kesembilan dapat mempengaruhi kondisi fisik kita. Kalau kita punya alam bawah sadar kita terlalu banyak luka, terus kita terus-terusan berpikir tentang luka batin itu, otomatis hidup kita pasti menderita lah. Jadi dari keseharian aja kelihatan tubuhnya lemas dan sebagainya. Beda dengan orang yang menyimpan kebahagiaan dalam dirinya, pasti kelihatannya senang terus tiap hari. Lalu alam bawah sadar itu bekerja selama 24 jam, nggak pernah berhenti dia. Jadi ada baiknya kalau kita mulai pelan-pelan menanamkan hal-hal baik ke alam bawah sadar. Nah, oleh karena itu sebenarnya masih banyak sekali hal unik pikiran bawah sadar. Saya nggak rincin lagi karena saya juga bukan orang yang jago. Jadi saya cuma tahu beberapa. Intinya adalah kita harus mendidik alam bawah sadar kita sendiri. Nah, ini ada dua gambar makanan. Saya mau teman-teman bayangin kalau saya gigit, ini apa nih, jeruk nipis ya? Sorry ya. Kalau saya gigit jeruk nipis ini yang sangat asam, itu rasanya apa sih? Teman-teman tolong bayangin sebentar aja. Gigit deh tuh jeruk nipisnya. Sama di sebelah kanan ada asinan mangga. Ada yang hamil kayak di sini nih. Ada Bu Brenda nih. Asinan mangga ini ketika kita makan rasanya seperti apa? Nah itu kalau saya pribadi ya ketika saya ngelihat, saya membayangkan betapa asemnya. Tiba-tiba kita kayak punya air liur itu keluar sendiri gitu. Jadi padahal kita cuma bayangin ya, tapi kita bisa keluar air liur itu karena si pikiran bawah sadar. Kayak tadi sengaja saya play tentang makanan-makanan. Saya nggak tahu ya teman-teman lihat video makanan gitu, jadi ngiler nggak, jadi lapar nggak. Contoh lah waktu saya sedang membantu moderasi acara Ika Binus beberapa waktu yang lalu. Di sesi kedua kan tentang GrabFood tuh, siapa namanya. Kita jadi tiba-tiba lapar kan, cuma bahas makanan tiba-tiba lapar. Padahal nggak ada di depan mata kita, semua cuma di pikiran kita. Apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita gitu. Jadi alam bawah sadar gampang banget sebenarnya dipengaruhinya. Nah, sekarang balik ke kenapa orang bisa berbeda? Kenapa orang bisa, saya sendiri merasa saya nggak bisa jualan gitu. Padahal awalnya semua anak tuh dilahirkan dengan 100 miliar sel, semua sama. Jadi saya, teman-teman, dan semuanya itu dilahirkan dengan sel-sel yang sama. Tapi saat dilahirkan, setiap bayi itu hanya memiliki dua rasa takut loh. Nggak ada tuh takut jualan, nggak ada. Yang rasa takut yang dimiliki semua bayi adalah yang pertama takut jatuh, jadi bayi punya rasa takut jatuh. Yang kedua dia punya rasa takut terhadap suara keras. Makanya kalau teman-teman yang punya bayi kalau masih ingat bayinya lagi tidur ada suara dia pasti kaget.
terus jatuh juga dia takut. Jadi sebenarnya kita semua pada saat dilahirkan kita cuma punya dua rasa, takut, takut jatuh sama takut suara keras. Nggak ada takut dicemooh orang, nggak ada takut diketawain orang, nggak ada takut api panas, nggak ada kan. Itu semua kita bisa takut. Misalnya ada api kita nggak mau deket, itu pengaruh siapa sih? Pengaruh orang tua. Jadi orang tua bisa mempengaruhi kita terhadap hal-hal yang sebenarnya kita harusnya nggak takut. Makanya anak kecil itu kan berani banget kan, dia ada di pisau, dia bisa pegang gitu, karena dia nggak tahu, dia nggak ada ketakutan itu gitu. Nah, kenapa sih harusnya cuma ada dua ketakutan, tiba-tiba muncul rasa takut, rasa tidak percaya diri, dan sebagainya. Itu yang membentuk orang kenapa bisa sukses dan kenapa bisa nggak sukses karena pikirannya sendiri. Jadi yang bisa membentuk sikap dan perilaku manusia ketika beranjak dewasa adalah ada beberapa hal. Ini yang saya tahu ya. Yang pertama adalah pengalaman masa lalu. Jadi kalau misalnya ada orang, bukan saya ya, kalau saya nggak tahu kenapa saya merasa saya nggak bisa jualan. Jadi pernah mungkin orang ketika dia nyoba jualan, eh, dihina orang, lu kerjaan kayak gitu doang. Dia jadi ngepel kan, jadi merasa minder dan sebagainya. Jadi dia merasa, ya saya nggak bisa jualan, nah itu dia udah cap dirinya sendiri. Atau bisa juga lingkungan sekitar. Jadi yang bisa membentuk sikap dan perilaku manusia ketika dia beranjak dewasa adalah lingkungan sekitar. Ketika saya berada di lingkungan keluarga saya yang semuanya demen ngajar misalnya, otomatis saya jadi ikut ngajar, demen ngajar. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi banget. Lalu yang ketiga adalah ajaran orang tua atau tokoh yang dikagumi. Nah, ini paling penting. Jadi orang tua itu membentuk pikiran anak itu mayoritas penting banget. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang kita kagumi sendiri. Terus yang keempat adalah adat istiadat. Jadi kadang tanpa kita sadari ada adat istiadat itu yang ngatur peraturan-peraturan yang sebenarnya sih ya cuma mitos gitu. Tapi kan kita sebagai warga yang baik atau sebagai penduduk yang baik kita ngikutin adat istiadat tersebut tanpa kita sadari. Atau ada juga ajaran agama. Biasa ajaran agama sih yang bagus-bagus lah, kita nggak boleh berbuat jahat dan sebagainya lah, itu mengaruhi kita. Kalau kita nggak ada agama, semua orang bisa berbuat jahat. Ini yang paling penting adalah self-talk. Self-talk itu adalah apa yang kita ucapkan ke diri kita sendiri. Kalau saya sering banget bilang, saya mah nggak bisa jualan, saya mah jualan malu, saya mah kalau ngomong sedikit juga orang mana mau percaya sama saya. Itulah yang membentuk alam bawah sadar kita makin lama makin tebal, makin tebal, makin tebal. Ya udah terjadilah apa yang kamu inginkan. Kamu nggak bisa jualan ya pasti kamu nggak bisa jualan. Jadi self talk itu sangat penting. Jadi saya berusaha mengubah apa yang masuk ke pikiran saya dengan kalimat-kalimat yang baik gitu. Ketika saya tahu bahwa alam bawah sadar gampang banget dipengaruhi oleh siapa sih paling kuat? Oleh diri sendiri ternyata. Jadi diri sendiri kok bisa. Saya selalu bilang misalnya, oh iya, saya mendidik anak salah nih. Saya udah lakukan ini. Tapi sering banget saya bilang saya salah, saya salah, saya salah. Itu sebenarnya menyakiti diri saya sendiri gitu. Jadi saya mencoba untuk memaafkan masa lalu apa yang pernah kita lakukan. Habis itu mengubah cara bicara kita terhadap diri sendiri ya, karena self talk itu sangat penting banget. Nah, cara mempengaruhi bawah sadar sebenarnya ada 5, tapi saya benar-benar lupa. Saya ingatnya cuma 3. Yang saya baca dari Adi Gunawan ada 5, tapi saya cuma ingat 3, yaitu afirmasi. Afirmasi adalah kalimat-kalimat baik, kalimat positif yang kita ucapkan setiap hari, atau bukan cuma setiap hari, bahkan setiap saat. Ini diajarin kalau teman-teman ikut MLM, teman-teman ikut, terutama MLM lah. Orang MLM pasti ngajarin kita untuk pagi-pagi bangun tidur, lu tempel tuh di kamar mandi kayak, tempel di kaca kayak, tempat di mana, di kulkas ya, tempat yang paling kamu sering lihat. Jadi misalnya kamu pengen punya income 100 juta per bulan, tulis deh di situ. Karena begitu kita lewat kita baca, kita lewat kita baca. Walaupun bukan sengaja baca, tapi cuma kelihatan baca. Itu lama-lama bisa mempengaruhi ke alam bawah sadar itu. Karena sering banget lama-lama si RAS tadi, Reticular Activating System, akan merasa itu sebagai kebenaran gitu. Karena sering banget kita baca. Terus yang kedua adalah repetisi. Repetisi itu pengulangan. Jadi kayak orang bilang, kamu coba dulu lah, kamu coba. Dan coba bukan cuma sekali. Kalau coba sekali gagal, itu namanya belum coba. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Misal dari 20 atau 50 kali coba, mungkin ada 10 atau 20 kali berhasil. Terusin, terusin, terusin. Lama-lama ketika kita udah mulai punya ritmenya, kayak saya ya, contoh balik lagi saya biar gampang. Karena ketika saya merasa, oh ternyata kok saya bisa jualan 1 kali, jualan lagi 2 kali, pernah gagal, tapi jualan lagi, saya merasa, oh ternyata pikiran saya yang lama tuh salah.
ternyata repetisi berulang untuk hasil penjualan saya tuh ternyata saya tuh bisa gitu loh. Jadi akhirnya kalah. Jadi mitos saya yang saya tanamkan sendiri ke diri saya bahwa saya adalah orang yang nggak bisa jualan tuh kalah gitu. Nah, repetisi itu sangat membantu sekali untuk membentuk alam bawah sadar. Lalu yang ketiga adalah cara paling praktis adalah hipnosis. Nanti akan dibahas oleh Gunadi di sesi ketiga. Jadi hipnosis itu adalah cara cepat. Karena kalau afirmasi dan repetisi itu kita capek banget. Kalau kita nggak kuat mental, kita bisa nyerah di tengah jalan. Kayak afirmasi, misalnya saya bilang, afirmasi itu kayak gini misalnya, kalau diajarin ya. Saya, misalnya sekarang gaji saya cuma 10 juta nih, saya kerja kantor misalnya. Tapi diajarin sama leader saya, suruh bilang bahwa income kamu bulan ini 100 juta per bulan. Saya afirmasi tuh, saya bilang gaji saya bulan ini 100 juta per bulan. Besok saya bilang lagi. Terus nanti jam 12 siang saya bilang lagi, jam 3 siang saya bilang lagi, jam 6 sore saya bilang lagi. Itu menurut saya nggak akan bisa masuk. Kenapa? Karena ada si reticular activating system tadi. Jadi dia tuh akan filter. Alam sadar kita bilang gaji saya 100 juta per bulan, bulan ini gitu, atau bulan depan Oktober. Dia akan cross check ke bawah sadar, bener gak sih gaji udah 100 juta? Belum tuh, masih 10 juta, ditolak sama dia. Lakukan lagi, ditolak lagi gitu. Jadi afirmasi itu nggak selalu gampang. Nah, yang cara paling cepat adalah hipnosis. Cara hipnosis adalah dia bikin si reticular activating system tadi itu kondisi nge-fly gitu. Jadi kita nge-bypass dia karena dia yang paling kuat memfilter gitu. Jadi si reticular activating systemnya sama para hipnoterapis dibikin nge-fly lah, saya nggak tahu istilahnya apa. Pokoknya apa yang diomongin sama si hipnoterapis langsung masuk ke bawah sadar. Tadinya di 12%, total masuk ke 88%. Makanya hipnosis itu kerjanya sangat cepat. Jadi kalau kita mau pengen berubah, misalnya saya merasa tadinya balik lagi, saya orang yang nggak bisa jualan, saya ke hipnoterapis, ketika saya bisa mengikuti step by step yang dia inginkan, disuruh relax, saya relax, pasti berhasil. Tapi ada juga yang contoh anak saya sendiri sih, pernah saya bawa ke hipnoterapis, cuma dianya ngelawan gitu, suruh relax dia nggak mau, karena dia takut sama orang gitu. Akhirnya nggak berhasil gitu. Jadi itu semua balik lagi ke diri kita. Kita mau nggak ketika kita datang ke hipnoterapis, mau nggak nurutin apa yang dia bilang? Kalau saya sih pribadi belum pernah sih. Cuma kalau saya udah bayar mahal. Contoh Kojibi kemarin malam cerita pernah tarif dia adalah 5 juta untuk 90 menit. Kalau orang yang udah datang ke dia bayar 5 juta nggak mau ngikutin, itu sih bego menurut saya. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk datang ke hipnoterapis, pasrah aja, ikutin aja apa yang hipnoterapis instruksikan. Pasti berhasil saya yakin. Kenapa? Karena saya udah mempelajari bahwa pikiran sadar itu cuma 12%. Nah, si hipnoterapis akan mempengaruhi pikiran bawah sadar. Dia akan membuat si rasnya itu kayak sementara freeze gitu. Dia akan langsung nanamkan ke bawah sadar. Untuk detailnya saya nggak berani cerita karena saya bukan praktisi, nanti Gunadi akan cerita. Nah, ini juga menarik banget. Pikiran adalah energi. Mungkin teman-teman pernah merasakan Civa lah, saya pernah baca di status Facebook dan Instagram Civa bilang, lagi kepengen banget makan apukat. Temennya tiba-tiba kirimin. Itu adalah kekuatan pikiran gitu. Jadi dari Ciarifa mikir, gue pengen banget nih makan apukat. Nah, ada seseorang di sana yang ada temennya Ciarifa sendiri punya energi yang sama dengan Civa. Energi yang Civa pikir itu sampai ke teman tersebut, dikirimin lah sama dia apukat. Nah, kayak gitu kejadiannya sangat sering ya teman-teman. Jadi jangan kaget atau jangan heran kalau tiba-tiba kita lagi mikirin sesuatu, ada di depan kita, atau kita lagi mikirin teman, tiba-tiba temannya telepon kita. Itu sebenarnya pikiran kita sendiri loh yang ngeset. Ya, jadi sangat luar biasa, pikiran sangat luar biasa. Sama satu lagi, kalau saya pribadi ya, karena kan sekarang saya berprofesi sebagai marketing. Jadi ketika saya pikirannya lagi kacau atau saya lagi kesel sama klien atau lagi marah gitu karena case-case dan sebagainya, saya nggak akan mau hubungi klien baru karena mereka akan merasakan energi saya gitu. Jadi saya akan berusaha untuk calm down dulu, baru saya telepon untuk menawarkan sesuatu ke klien yang baru gitu. Jadi kita harus memanage pikiran kita dengan sangat baik pada saat kita mau ngobrol sesuatu hal penting dengan orang, karena orang tersebut bisa ngerasain energi kita. Energi itu saling transfer. Nah, itulah sebabnya pasti teman-teman di sini semuanya udah pernah dengar kata si Jim Rohn, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Nah, karena pikiran itu saling mentransfer, biasanya teman-teman perhatiin deh, kita itu adalah cerminan dari 5 orang terdekat kita gitu. Kalau saya punya sifat seperti ini sekarang, itu secara nggak langsung dipengaruhi oleh teman-teman akrab saya gitu. Jadi kalau teman-teman yang pebisnis,
saya yakin dan percaya pasti di sekitarannya juga bertemannya dengan teman-teman pebisnis. Kayak gitu sih. Terus satu lagi, saya lupa tulis, bilangnya adalah energy flows where the attention goes. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu ya, sebenarnya kita suka bingung ya. Saya pengen banget beli apa ya misalnya ya, beli iPhone yang baru misalnya. Nah, terus tanpa sadar saya udah pikir nih, kayaknya gue nggak bakal bisa beli mahal banget. Tapi tanpa sadar karena kita terus-terusan kepengen masukin ke alam bawah sadar kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu menunjang ke arah sana. Tiba-tiba kebeli aja itu iPhone. Karena energy flows where the attention goes. Jadi kita akan memfokuskan tindakan kita ke pikiran yang kita mau. Gitu sih teman-teman. Selesai. Jadi sekian sharing dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya bukan expert, saya cuma orang yang senang belajar tentang pikiran. Gitu. Thank you Pak Matius, saya udah selesai. Pak Matius nggak ada ya? Kalau Pak Matius nggak ada, berarti saya suruh moderasi sendiri. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh ditulis di chat. Nanti saya bantu jawab atau ada expertnya tuh, ada Pak Gunadi yang bantu jawab. Oh, ada yang tanya ya. Tuh ya, saya scroll dulu ya. Moderator kan nggak ada ya. Ikut webinar dapat hadiah martabak, dapat. Di pikiran bawah sadarnya udah ada martabak, nanti lama-lama kenyang sendiri. Terus oh ya, Pak Ian Nurindra dulu guru saya. Ya, pikiran anak kecil yang tadi saya bilang bisa dipengaruhi itu adalah dari 0 sampai 7 tahun. Jadi saya udah diralat sama Pak Gunadi, thank you banget. Terus oh, ada Pak Kusuma nanya ya, Bu Dela secara total berapa lama sudah pengalaman di properti dan apa kemudian yang terjadi dengan keyakinan awal nggak bisa jualan? Setelah ditekuni apa yang terjadi dan sekarang keyakinan baru apa yang didapat? Jadi saya refresh sedikit tentang pekerjaan saya. Jadi karena tadi saya kaitkan, jadi saya merasa saya kan nggak bisa jualan. Kenapa tiba-tiba saya sekarang sangat enjoy dengan pekerjaan saya? Saya jadi ingat anjing saya. Jadi waktu saya masih belum menikah, saya masih sekolah ya, masih SD. Di rumah saya ada anjing kecil. Anjing tipe apa saya lupa. Namanya si Tosca. Si Tosca itu, kita kan rumahnya 2 lantai kan. Si Tosca itu nggak pernah berani naik ke lantai 2 karena tangganya cukup curam gitu. Tangganya bukan dari tangga keramik, tangganya tangga kayu yang memang curam sih. Jadi dia nggak pernah berani naik ke lantai 2. Suatu hari ada datang ponakan saya. Ponakan saya itu bandelnya luar biasa, bandel banget. Nah dia iseng banget sama si Tosca. Jadi si Tosca udah tahu kalau dia datang tuh dia diisengin. Jadi kalau ada anak itu datang, ponakan saya datang pasti dia ngumpet. Nah satu kali ketika ponakan saya datang, dia kejar-kejar si Tosca anjing saya. Tosca itu tiba-tiba bisa naik ke lantai 2 loh. Kita kaget banget. Nah dari situ saya ingat bahwa ketika kondisi kejepit, ketika kondisi genting buat seseorang atau binatang, itu alam bawah sadar akan menggerakkan dia untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar dia. Jadi sama seperti saya selalu merasa saya nggak bisa jualan. Ini buat Pak Kusuma ya. Pada suatu ketika saya berada pada kondisi, jadi saya join properti karena nggak enak sama teman. Terus saya lakukan secara santai, saya nggak fokus. Terus tiba-tiba pada satu ketika saya punya kondisi keuangan yang mengharuskan saya punya duit. Nah dari situ saya mau ngapain? Saya udah nggak kerja apapun kan. Saya udah nggak kerja apapun. Profesi saya ada satu-satunya adalah agent properti yang saya join aja cuma karena nggak enak sama teman. Akhirnya saya lakukan dengan fokus tuh. Sebenarnya fokus gimana, bukan jadi beban saya adalah saya harus punya duit, bukan beban saya harus jualan, bukan beban saya adalah saya harus punya duit. Nah itu kondisi genting itu yang bikin saya gerak. Jadi tadi saya bilang energy flows where attention goes. Jadi energi saya, tindakan saya itu ngalir banget ketika atensi saya, pikiran saya harus punya duit. Jadi setiap hari saya keliling cari rumah yang dijual, saya teleponin, walaupun saya telepon takut setengah mati. Karena kan nggak bisa jualan kan, saya takut mau telepon gitu, malu, takut diketawain, takut dihina dan sebagainya. Saya lakukan, kenapa? Karena di ujung sana ada hal genting yang harus saya capai, gitu sih Pak Kusuma. Dan setelah ditekuni, ya ternyata saya merasa sangat enjoy. Ternyata
saya udah mematahkan mindset saya sendiri bahwa saya nggak bisa jualan, saya udah patahkan itu. Saya bilang saya bisa jualan. Tapi yang saya lakukan bukan dengan cara, karena kan selama ini saya merasa, orang marketing mah nyebelin. Contoh lah marketing kartu kredit, contoh marketing kadang asuransi maaf ya, atau kadang MLM maaf ya, yang suka pada maksa, itu nyebelin banget buat saya gitu. Tapi saya lakukan bukan dengan hal tersebut. Karena saya demennya sharing, saya demen yang ngajar. Maka yang saya lakukan adalah ketika ada penjual yang konteks saya penjual rumah ya, orang lagi sangat-sangat BU dia mau jual rumah, saya merasa ada empati gitu, saya kasihan, saya harus bantu dia jual rumahnya. Begitu juga dengan ketika ada pembeli mau cari rumah, ya saya cuma sharing dengan cara bertanya, butuhnya rumah seperti apa, kisaran harga berapa dan sebagainya. Itu saya seneng banget gitu, karena buat saya itu adalah sharing bukan jualan. Gitu sih Pak Kusuma. Gimana Pak Kusuma, ada yang mau ditanya lagi atau kira-kira udah cukup? Pak Kusuma lagi ketik. Berarti yang selanjutnya, Bu, kalau persoalan mindset, jadi orang narsis tuh bisa dibilang sesuatu yang bagus dong ya. Ih, gue cakep ya, ih, gue pinter ya, ih, gue hebat ya. Wah, mati deh gue. Siapa yang nanya namanya? Siapa sih namanya nih? Elsa. Berarti orang yang narsis bisa dibilang sesuatu yang bagus. Nah, kalau narsis bagus sebenarnya ya jangan terlalu over kalau menurut saya, karena kalau terlalu over maka dia akan merasa dia yang paling hebat gitu. Ketika dia merasa dia yang paling hebat, dia akan nggak akan mau mempelajari hal yang baru. Jadi sebenarnya kita kan orang hidup itu harus open minded kan. Jadi kalau saya udah merasa gue cakep banget, gue hebat banget, gue pinter banget, kita nggak akan bertumbuh sih. Jadi orang narsis saya bisa bilang lebih dari 50% bagus. Elsa ya, thank you ya Elsa pertanyaannya. Kalau Elsa sendiri udah narsis atau belum? Gimana? Jadi orang narsis menurut saya kalau anak kecil paling bagus diajarin narsis ya Elsa. Mungkin Elsa masih muda ya, entah udah married atau belum. Kalau menurut saya bagus banget kalau anak kecil kita ajarin dia narsis karena dia sangat berani. Kalau anak kecil, pengalaman saya sebagai orang tua, saya nggak mau bilang lagi bahwa saya salah, tapi emang kenyataan saya pernah salah mendidik mereka. Saya kayak membatasi mereka punya passion gitu. Jadi saya selalu bilang, saya suka membandingkan dia dengan anak lain. Masa kamu nggak berani sih kayak gitu? Teman kamu aja berani, itu salah banget, nggak boleh. Jadi harusnya kita lihat kelebihan dia apa, kita naikin terus. Teman kamu bisa lah, jangan bandingin dia dengan orang lain yang lebih hebat gitu. Jadi kita bandingin dia dengan dirinya sendiri dan orang yang di bawahnya. Kita harus puji dia hebat, dia hebat. Lama-lama dia berpikir saya hebat. Dan satu hal yang saya pelajari adalah ketika anak masih kecil, saya udah lewat sih, anak saya udah pada kuliah. Jadi pada saat ngantar ke sekolah harusnya kita bilang yang happy ya di sekolah. Atau pada saat mereka mandi di kaca, ada tuh anak bule diajarin, saya hebat, saya luar biasa, saya pintar, saya menyenangkan dan sebagainya. Itu akan tertanam ke alam bawah sadar. Elsa udah punya anak belum nih kalau buat tahu? Belum. Oh belum ya, masih muda banget ya. Iya. Thank you, Bu. Gimana Elsa? Oke, nanti ada Pak Gunadi ikut Elsa yang sesi 3 bagus banget. Siap. Hmm. Terus, ini Koji Bima, selesai ya. Bagaimana jika kita sudah afirmasi melakukan yang Ibu sarankan, tapi dalam pencapaian goal selalu banyak benturan keras? Ya, jadi tadi seperti yang saya bilang, afirmasi itu nggak akan berhasil kalau di alam bawah sadar kita sendiri nolak terus gitu. Jadi kalau praktisi nggak tahu ya, saya ini pekerjaannya sebagai apa. Biasanya dulu waktu saya jadi orang MLM, kita kan diajarinnya afirmasi setiap hari, afirmasi setiap hari. Waktu itu saya belum tahu cara kerja alam bawah sadar. Terus saya bilang nih, saya bulan depan income saya harus 100 juta per bulan. Itu ditolak terus sama alam bawah sadar saya. Alam bawah sadar saya akan cross check karena dia lihat data. Data saya sekarang nggak ada 100 juta tuh. Jadi ditolak sama dia. Jadi ras itu akan nolak terus nggak terjadi lah akhirnya. Nah, cara cepetnya ya hipnosis. Jadi afirmasi yang paling bagus adalah lakukan afirmasi, jangan yang terlalu muluk ya menurut saya. Karena pasti alam bawah sadar kita nolak. Jadi paling afirmasi gini, kalau untuk MLM ya, misalnya dia mau rekrut tim kanan kiri, ya udah kita cuma bilang afirmasinya adalah saya pasti bisa rekrut 2 orang dalam 1 bulan ini. Jangan langsung ke omset 100 juta, padahal sekarang 5 juta aja belum dapat gitu. Jangan, karena pasti ditolak menurut saya. Dari hal yang simpel dulu aja, karena dari hal yang simpel ketika sudah tercapai itu jadi repetisi, alam bawah sadar pasti dia kalah gitu. Dia akan merasa, oh iya bener lu bisa gitu. Henry, thank you ya Henry udah datang.
Oh, ini kewajiban. Udah ya. Jadi bagaimana proses bisa jualan properti dan bisa menikmati tadi saya udah sharing. Jadi saya merasa pekerjaan properti ini walaupun labelnya masih sama-sama marketing, saya bisa enjoy karena saya passionnya sharing. Tadi kalau saya sengaja saya tulis dulu saya ngajar sebagai asisten dosen. Selama jadi asisten dosen saya juga ngajar sebagai guru di sekolah saya, sekolah SMA. Saya waktu itu sekolah di sekolah menengah farmasi setara dengan SMA. Saya ngajar juga di sana. Terus setelah lulus dari BINUS saya juga jadi dosen saya seneng banget ngajar. Kayak sharing begini saya seneng banget gitu. Makanya kalau orang bilang lu bisa lah jualan, saya bilang kalau gue sharing, gue nggak harus mempersuasif orang untuk beli loh. Tapi ketika saya jadi marketing, saya harus mempersuasif orang untuk beli. Itu saya nggak bisa. Waktu saya merasa saya nggak bisa. Nah, kesukaan menjadi agen properti adalah ya ketika, aduh saya benar-benar seneng banget ketika ada orang yang sangat-sangat BU titip rumah ke saya, terus saya bisa jualin rumahnya dalam waktu singkat. Duh, saya puji Tuhan banget loh. Jadi ketika dia bisa rumahnya terjual dengan waktu cepat, saya tahu dia sangat BU. Sertifikatnya ada di bank, harus segera dicair, harus segera dibayar gitu. Karena kalau nggak di KPR yang nggak dilanjutin, kan kondisi pandemi seperti ini banyak sekali cicilan KPR yang mati ya kebentok lah, mereka nggak bisa bayar. Itu mereka cari kita agent untuk bantu jualin. Ketika saya berhasil bantu jualin rumahnya, saya senengnya minta ampun. Kadang-kala ya, ini sih jangan bilang ke kantor ya. Kadang-kala fee ditawar kan. Tapi kalau buat saya pribadi ya, saya nggak bukan orang yang strict ke fee harus segini harus segini. Saya lihat dia benar-benar BU gitu, dia benar-benar butuh uang. Ketika saya udah berhasil menjualkan properti dia, duh itu senangnya luar biasa, happy banget gitu. Ada lagi Pak Kusuma. Kalau yang merasa nggak bisa jualan akhirnya bisa, bagaimana dengan yang sejak awal sudah yakin dia bisa jualan? Oh, kalau yang udah yakin bisa jualan, saya yakin banget dia akan terbang tinggi gitu, pasti bisa terbang tinggi. Karena kalau yang nggak yakin seperti aja tiba-tiba bisa, pasti yang lebih yakin pasti lebih sukses. Ya, betul. The Power of Kepepet itu cerita si Tosca anjing saya. Yang harusnya dia nggak bisa naik ke lantai 2 karena dia ketakutan banget sama ponakan saya yang super nakal. Tiba-tiba dia bisa naik ke lantai 2 sama seperti saya. Saya merasa saya bukan marketing. Ketika saya berada di konsep kepepet, saya bisa jualan. Uh, Budi Setiawan. Kalau Hai Dela, saya kalau lagi baca buku atau ikut seminar langsung ngantuk di menit keempat. Ada tips untuk melawan kantuk ini walaupun niat saya sudah sangat tinggi. Mungkin nanti kok si Gunadi yang bisa bantu saya jawab. Kalau saya sih ngerasa ketika saya baca sekilas ya, ketika di menit keempat udah ngantuk sebenarnya nggak ada alasan kuat banget loh untuk dengar. Jadi entah itu ada yang nyuruh kah atau ikut-ikutan temen kah, karena saya pribadi saya seneng banget dengerin kayak podcast atau review buku. Setiap hari kan saya nyapu ngepel sendiri lah ya. Nah saya saat saya nyapu ngepel, saya dengerin review buku. Jadi di YouTube itu ada beberapa reviewer, saya demen banget. Jadi cuma satu buku dikupas dalam 7 menit, dalam 10 menit. Saya semangat banget. Ataupun saya sebelum tidur. Sebelum tidur saya udah ngantuk kan. Tapi karena saya memang niat banget, saya mau denger apa yang dia ngomong, saya nggak ngantuk sih. Jadi kalau ini tadi bilang di menit keempat udah ngantuk, lagi baca buku, mungkin sih alasan dari diri sendiri kurang kuat atau mungkin waktu baca sambil tiduran, jadi otomatis pasti ngantuk. Kalau ikut seminar langsung ngantuk di menit keempat, feeling saya, menit keempat loh ya, feeling saya si pembicaranya kurang menarik, membawa suasana seminar, gitu sih. Terus Bu Dela bisa menjawab nih, bantu jual rumah kami ya, nanti kontak aja ke saya, thank you banget saya dikasih job. Nggak sengaja ibu harusnya menjual diri. Oh ya, ya, ya memang personal branding penting banget. Saya juga tertarik untuk mempelajari tentang personal branding. Thank you Pak Kusuma untuk pujiannya. Nah, ini ada yang bantu jawab nih. Pernah ikut seminarnya Tony Robbins di kursi VIP, coba rasakan. Nah, si Tony Robbins sebenarnya kalau dulu kan ngadain seminar offline yang harganya bisa ratusan juta kan ya, ratusan juta rupiah, puluhan juta rupiah. Sekarang dia ngadain seminar online. Jadi kemarin saya lihat si Tung Desem lagi masarin seminar online-nya si Tony Robbins. Kalau teman-teman ada Instagram kan ya, follow deh si Tony Robbins. Dia tuh ngadain, tetap ngadain, itu layarnya gede banget. Pada saat dia seminar, dia tuh udah kayak bener-bener live. Teman saya pernah ikut selama 5 hari 5 juta. Online ya 5 juta. Tapi dia merasakan auranya terasa banget. Nah si Tony Robbins bukan cuma ngajarin dari alam sadar, tapi dia juga ajarin kita dari alam bawah sadar. Jadi dia touch ke alam bawah sadar kita. Bagus banget. Bagus banget. Tadi apa ya? Tapi yang sama mau seminar apa saja, saya mau belajar
jadi nggak mau ngantuk. Kalau boleh input di bidang psikologi ada beberapa tipe kepribadian narsistik yang cenderung negatif. Jadi penggunaan kata narsis sebaiknya dipertimbangkan lagi. Ya, thank you ya untuk inputnya Lia Andewi. Oke, teman-teman, kayaknya saya udah cukup. Kalau masih ada pertanyaan boleh ditulis, atau kalau udah Pak Matius udah nongol kan? Pak Matius saya udah selesai. Masih di dalam ferry. Yeah. Oh, di ferry nih sekarang ya? Iya, lagi di ferry itu. Dapat sinyal tapi? Iya, ini dapat sinyal bagus juga nih. Soalnya kan dia selatnya pendek ya. Sepertinya tercover lah gitu. Iya. Ya, saya ngikutin dari tadi. Wah, ini luar biasa sekali nih, Pak Budela. Thank you banget nih, udah sharing-sharing, keren banget ya. Gitu. Jadi saya juga thank you banget dikasih kesempatan. Ini diam-diam ada yang japri saya nih. Saya dapat job nih Pak Matius, saya dapat job. Suruh bantuin jual rumah ini. Padahal saya sharing tentang mindset ini. Thank you banget nih jadi dapat job. Jadi teman-teman di Kabinus tuh luar biasa loh. Kita bisa dapat connecting dari mana-mana, bisa dapat ya Pak Matius ya bisa dapat satu peluang bisnis baru gitu. Nggak kedengeran Pak Matius, di mute. Pak Matius di mute suaranya. Ya, memang luar biasa sekali ya dalam IKA BINUS ya, terus juga BIK ya, kita semua bernetwork ya sesama alumni BINUS, mengingat kita alumni BINUS itu sudah lebih dari 110.000 alumni loh. Ya, jadi kalau kita bisa bernetworking seperti ini, banyak hal yang bisa kita dapatkan ya, selain dapat ilmu, dapat teman, dapat bisnis, nah, seperti itu ya, gitu. Tapi Bu Dela, pada masa pandemi seperti ini, properti gimana Bu Dela? Waduh, ini topiknya jadi ke properti nih, bukan ya, mindset apa-apa dong, nih. kita nyelempet dikit lah gitu. Boleh. Di masa pandemi gini, properti justru bagus banget dan banyak orang yang join jadi agen properti. Kenapa? Karena kan banyak sekali kantor-kantor yang bisnisnya terganggu kan. Jadi mereka mungkin ya kehilangan mata pekerjaannya, jadi beralih jadi agen properti. Nah, kalau dari sisi jual beli sangat banyak. Kenapa? Karena orang bukan yang nggak punya duit loh, justru orang-orang kaya duitnya kelebihan. Mereka nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri kan. Karena duitnya kelebihan. Pak Matius dengar nggak program pemerintah yang free PPN 10%? Jadi kita beli rumah itu kayak otomatis diskon 10%. Waduh, itu developer kebanjiran order. Kita agent juga kena imbasnya. Jadi transaksi jual beli di masa pandemik itu justru kenceng banget kalau menurut saya sih. Bagus justru. Ya, jadi masa pandemi juga jadi opportunity ya orang buat harga properti kan jadi jadi murah gitu ya. Revisi ya, harga properti jadi revisi. Jadi banyak sekali orang-orang yang pada saat mau beli rumah dari tahun-tahun lalu ditahan karena harganya normal, sekarang pada turun. Jadi transaksi sih ya kayak saya pribadi, bukannya saya mau memuji Tuhan, bulan lalu saya ada 5 closing cash sih. Jadi sebenarnya justru gampang gitu. Di masa pandemi ini justru gampang. Jangan dipikir susah gitu, karena balik lagi kepikiran ya, ke Pak Matius dia balik kepikiran. Semua di mindset kita. Kalau kita merasa kita susah, masa pandemi bikin apa-apa susah, ya jadilah susah, terjadilah susah. Ketika kita bikin justru ketika ada musibah itu adalah satu peluang, ya itu akan bikin kita jauh lebih hebat. Gitu. Mantap ya. Oke, kalau gitu thank you sekali lagi Bu Dela ya. Yang bagi yang mau bertanya tetap bisa ngisi di kolom chat ya. Bagi yang mau bertanya bisa ngisi kolom chat atau ngejapri Bu Dela, silakan ya. Tapi kita juga thank you banget Bu Dela, tapi kita juga nggak sabar juga nih sama pembicara yang kedua nih. Yosa, nah saya boleh nih ngomongin tentang Yosa nih. Yosa itu teman saya yang kalau saya lihat ya, Yosa itu sangat semangat. Mungkin dari kecilnya dia nggak pernah diomelin mamanya. Jadi kayaknya dia tuh happy terus. Bro Yosa. Halo Bro Yosa, udah muncul di kau? Belum ada ya Bro Yosanya ya? Oke, Bro. Bro Berfik. Siap, hadir. Ya, Bro Berfik akan membantu meneruskan tongkat estafet moderasi nih. Saya khawatirnya saya sinyalin dari tadi putus-putus nih. Siap, Bro Matius, siap. Ya, Bro Yos saja belum hadir ya?
Tampaknya belum. Ya, oke. Sementara kalau masih ada yang mau nanya sama Bu Dela, silakan. Saya coba telepon Bro Yosa dulu ya. Kalau nanti Bro Yosa ternyata susah dihubungi, nah kebetulan Bro Gunadinya udah ada, kita hajar aja Bro Gunadi. Masuk sesi Bro Gunadi. Tapi sebentar, saya coba telepon Bro Yosa dulu, bentar ya. Iya, kalau Yosa belum datang, Berfik saya boleh ngomong sedikit lagi nggak? Boleh, silakan dilanjut dulu. Nah, Bu Dela, ini silakan. saya mah kalau udah dikasih ngomong nggak berhenti-berhenti loh. Nah, Asik. kan di sini kebenaran ada Ko Jibi ya, karena kalau semalam udah sempat ngobrol sedikit, ya daripada kita nunggu ngapa-ngapain, saya mau tanya-tanya ke Ko Jibi, boleh dong, walaupun dia bukan pembicara sekarang, tapi dia praktisi apa yang saya sampaikan, boleh kan? Mana Ko Jibi, halo, mana dong orangnya? Pak Budi. Ko Budi. Yo. Nah, saya todong boleh dong. Waduh, kena todong. Ya, kebetulan. Jadi apa yang saya ceritain tadi kan sangat basic. Ko Budi kan adalah praktisi yang buat saya tuh tarif 90 menit 5 juta udah wow banget. Ketika saya bawa anak saya, yang termahal itu di 2 juta doang. 2 juta per 2 jam. Kan Ko Budi udah 5 juta per 9 bulan. Nah, berarti kan ada satu ilmu yang saya pengen tahu sebenarnya. Kenapa tadi saya cerita berkali-kali, saya merasa saya itu nggak bisa jualan, tapi saya nggak tahu dapat dari mana kepercayaan itu. Biasa seperti itu karena apa sih, Ko Budi? Sampai sekarang saya kalau ditanya kenapa sih kamu tuh bilang nggak bisa jualan, saya nggak tahu loh. Ya, yang tadi sebenarnya yang Bu Dela juga sudah jawab sebenarnya. Apa barrier mental tadi yang sudah ditembus ke pikiran bawah sadar. Nah, diantaranya adalah karena faktor tadi kepepet kan, misalkan. Nah, proses seperti itu kadang-kadang momennya kita nggak tahu, dan momen itu bisa dari dua sisi sebenarnya. Baik sisi positifnya maupun sisi negatifnya. Nah, mungkin saya kasih contoh untuk yang kenapa sih orang terjadi trauma, fobia misalkan tadi disebut fobia yang lucu-lucu kadang fobia plester. Mungkin pernah dengar nggak ada orang fobia kerupuk? Ya, tapi ini nyata kejadian gitu. Orang bisa fobia tuh padahal yang itu kan biasa aja ya. Atau bahkan mungkin pernah dengar orang fobia kupu-kupu. Satu hal yang cute, yang cantik, yang menarik gitu kan. Tahu-tahu ternyata orang bisa fobia. Nah, sebenarnya orang fobia itu adalah orang yang luar biasa. Kenapa saya sebut orang yang luar biasa? Karena orang fobia itu adalah dia mampu belajar sesuatu dengan amat sangat cepat sekali. Nah, yang jadi problem adalah belajarnya tidak pada tempatnya. Nah, seandainya proses itu kita balik, ya kan, kita gunakan untuk hal yang menjadikan kita berdaya. Misalkan contoh, ketika kita ngalamin sesuatu hal, katakanlah, ya saya sebut gagal melakukan sesuatu. Pertanyaannya ada orang yang kemudian tidak bisa move on untuk jangka panjang, terus bilang, aduh saya gagal, saya orang yang nggak berhasil, saya ini, saya itu. Nah, padahal pertanyaannya sebenarnya kan kalau kita bicara, siapa yang melabel gagal? Tidakkah yang melabel gagal itu kadang-kadang malah diri sendiri kan? Nah, jadi sebenarnya kalau kita manfaatkan itu untuk sisi yang sebaliknya yang menjadi baik, menjadikan kemampuan kita manfaatkan kemampuan belajar kita itu, maka sebenarnya filter mental itu juga kita bisa kita bisa arahkan seperti itu.